Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan atau dalam bahasa Indonesia ialah dalam bahasa Inggris adalah revenue recognition. Nah, revenue recognition akan dijelaskan oleh kelompok 1 ini. Sebelum memulai penjelasan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, untuk sebelum memulai penjelasan pengenalan diri akan kami buka. Saya Muhammad Dimas Robi, dengan rekan-rekan saya akan perwakilan untuk menyebutkan rekan-rekan saya. Yang pertama ialah Rizky Amalia dengan akhiran MPM 054, Nabila Firza dengan akhiran MPM 055, Naila Aisyah dengan akhiran MPM 072, Farokah Nuzilina dengan akhiran MPM 075. Yang selanjutnya adalah Najwa Putri Priscilia dengan akhiran MPM 376. Selanjutnya adalah Bilqis Asila Yasmin dengan akhiran MPM 366. Dengan saya sendiri dengan akhiran MPM 345. Nah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok kami. Konsep utama pengakuan pendapatan. Yang pertama itu ada kayak objektif atau tujuan utama. Nah, tujuan utama dari pengakuan pendapatan itu menggambarkan perpindahan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, jumlah yang diakui itu harus mencerminkan imbalan yang perusahaan terima atau harapkan untuk diterima sebagai pertukaran atas barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada 5-step process for revenue recognition atau proses 5 langkah pengakuan pendapatan. Nah, itu sudah sesuai dengan standar IFRS atau PSAK. Yang pertama itu ada identify the contract with customer. Nah, ini tuh mengidentifikasi adanya kontrak dengan pelanggan, baik tertulis ataupun lisan. Nah, kontrak ini tuh harus sah secara hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban. Kemudian yang kedua ada identify the spirit performance obligation in the contract. Nah, ini tuh menentukan kewajiban pelaksanaan yang berbeda dalam kontrak. Yang ketiga, determine the transaction price. Nah, ini tuh menetapkan harga transaksi atau jumlah imbalan yang akan diterima perusahaan dari pelanggan. Yang keempat ada allocated the transaction price to desperate performance obligation. Nah, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban, maka harga transaksi itu harus dialokasikan ke masing-masing kewajiban sesuai dengan harga jual relatif. Kemudian yang kelima ada recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Nah, pendapatan ini tuh diakui hanya ketika perusahaan itu telah memenuhi kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya ada revenue recognition principle atau prinsip pengakuan pendapatan. Nah, prinsip dasarnya itu pendapatan itu diakui dalam periode akuntansi ketika kewajiban pelaksanaan itu telah terpenuhi. Ringkasan proses 5 langkah. Nah, semisal perusahaan Airbus ini menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines senilai 100 juta euro. Nah, maka prosesnya itu yang pertama mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak ini itu merupakan kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Nah, dalam hal ini itu Airbus itu telah menandatangani kontrak dan mengirimkan pesawat kepada Cathay Pacific. Kemudian yang kedua ada identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Nah, Airbus ini tuh hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Nah, jika Airbus itu juga setuju untuk merawat pesawat, maka kewajiban pelaksanaan itu telah terpisah dicatat untuk janji ini.
Kemudian yang langkah ketiga itu yaitu menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi ini tuh jumlah imbalan yang diharapkan yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalian barang atau jasa. Nah, dari contoh soal ini itu harga transaksinya yaitu sebesar 100 juta euro. Kemudian yang keempat itu ada alokasi harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, di kasus ini itu Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat ke Cathay Pacific. Kemudian yang kelima yaitu mengenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Di sini itu Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro atas penjualan pesawat kepada Cathay Pacific ketika telah memenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu mengirimkan pesawat kepada Cathay Pacific. Nah, di bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang proses 5 cara tinjauan kembali atau the 5 step process received. Nah, di proses received ini ada 5, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu langkah satunya, atau identification the contract with customer. Nah, kontrak ini adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Kontrak dapat berupa tertulis, lisan, tersirat dari praktik bisnis yang lazim, seperti band yang dengan Taylor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pendanaan diakui hanya ketika kontrak sah telah ada saat mendatangani kontrak dengan pelanggan. Perusahaan membolehkan hak untuk menerima imbalan dari pelanggan yang menanggung kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa ke pelanggan. Ini adalah kewajiban pelaksanaan. Kombinasi hak dan kewajiban pelaksanaan tersebut menimbulkan aset bersih atau liabilitas bersih. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi kewajiban kinerja terpisah atau identifying separate performance obligation. Nah, ini merupakan kewajiban kinerjanya adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Janji ini dapat bersifat ekspresif atau implisit atau mungkin berdasarkan praktik bisnis yang lazim. Untuk menentukan apakah suatu kewajiban kinerja pada perusahaan harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda pada pelanggan. Suatu produk atau layanan dikatakan berbeda jika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa secara terpisah atau bersama-sama dengan sumber daya lain yang tersedia. Situasi ini biasanya terjadi jika perusahaan dapat menjual barang atau jasa secara mudah, maksudnya secara mandiri, yaitu terpisah. Misalnya, band menyediakan suatu barang, secangkir besar kopi. Nah, secara terpisah kepada Tyler mendapatkan manfaat secangkir kopi tersebut dengan mengkonsumsinya. Untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus memperhitungkan berapa kewajiban pelaksanaan janji perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan harus dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji dari kontrak, yaitu barang atau jasa tersebut harus dibedakan dalam kontrak. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat janji perusahaan adalah untuk mengalihkan barang dan jasa individu kepada pelanggan atau untuk mengalihkan item gabungan atau item-item yang mana barang atau jasa individual merupakan input itu. Yang ketiga ialah menentukan harga transaksi atau determining in transaction price. Nah, ini adalah
merupakan harga transaksi. Nah, harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan untuk diterima dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalihan barang dan jasa. Harga transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan jangka waktu yang singkat. Dalam kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktornya. Yang pertama adalah imbalan variabel, nilai waktu uang, imbalan non-tunai, imbalan yang dibayarkan harus dibayarkan kepada pelanggan. Nah, yang keempat ini ialah allocation, the transaction price of spread performance obligation, atau untuk kewajiban pelaksanaan terpisah. Nah, perusahaan seringkali harus mengalokasikan harga transaksi untuk lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak. Jika alokasi diperlukan, harga transaksi yang dialokasikan untuk berbagai kewajiban pelaksanaan didasarkan pada nilai wajar relatifnya. Ukuran terbaliknya nilai wajar adalah harga jual barang atau jasa terpisah yang disebut sebagai harga jual terpisah. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik mereka tentang harga jual barang atau jasa secara terpisah. Nah, yang terakhir ini adalah mengakui pendapatan ketika suatu saat setiap kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu atau dalam bahasa Inggris recognition revenue when or as each performance obligation is certified. Nah, perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh Halter pada contohnya adalah BIN. Konsep perusahaan kendali perusahaan faktor menentu dalam menentukan kapan kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Pelanggan mengendalikan produk atau jasa ketika kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial seluruh manfaat yang tersisa dari aset atau jasa tersebut. Kendali untuk mencakup kemampuan pelanggan untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari aset jasa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada topik ini membahas bagaimana perusahaan menentukan kapan dan berapa jumlah pendapatan yang diakui. Isu ini muncul terutama pada kontrak jangka panjang, penjualan paket produk dan jasa, atau jika ada pertimbangan variabel. Kemudian ada overtime versus point in time. Pendapatan ini bisa diakui sepanjang waktu, misalnya pada jasa konstruksi atau langganan, atau pada satu titik waktu, yaitu ketika kontrol atas barang berpindah ke pelanggan, seperti penjualan barang biasa. Dan long term contracts. Dalam kontrak jangka panjang ada dua metode utama, yaitu percentage of completion, yaitu pendapatan diakui sesuai progres, dan complete contract, yaitu baru diakui ketika kontrak selesai. Pemilihan metode bergantung pada keandalan estimasi. Kemudian ada variable consideration. Banyak kontrak mengandung diskon, rabat, atau bonus. Nilai ini estimasi dengan dua pendekatan, yaitu expected value atau juga most likely amount. Tujuannya supaya tidak terjadi pembalikan pendapatan yang signifikan di masa depan. Kemudian rate of return. Jika ada hak retur, pendapatan diakui bersih setelah dikurangi estimasi retur. Selain itu, perusahaan harus mencatat liabilitas retur dan juga aset hak atas barang yang dikembalikan. Ada juga prinsipal versus agen. Perusahaan ini perlu menentukan peran dalam transaksi. Jika sebagai prinsipal, maka mengakui pendapatan bruto. Jika hanya sebagai agen, maka hanya mengakui pendapatan bersih berupa komisi. Kemudian ada juga licensing dan intellectual property.
Pendapatan dari lisensi tergantung sifat haknya. Jika haknya adalah akses berkelanjutan, maka pendapatan diakui sepanjang waktu. Jika hanya hak menggunakan di awal, maka diakui saat kontrak dimulai. Selanjutnya, franchise. Dalam franchise ini ada dua jenis pendapatan, yaitu initial franchise fee. Nah, initial franchise fee ini biasanya diakui saat awal jika kewajiban juga terpenuhi. Dan yang kedua itu ada royalty fee yang diakui seiring sesuai pendapatan franchise. Ada juga bill and hold. Kadang pendapatan ini diakui meskipun barang belum dikirim, yaitu pada skema bill and hold. Syaratnya ada alasan kuat barang ditahan, barang siap kirim khusus untuk pelanggan, dan perusahaan tidak lagi bisa menggunakan barang tersebut. Ada pula consignment. Pada consignment, barang masih milik perusahaan sampai dijual oleh pihak ketiga. Jadi pendapatan baru diakui ketika barang laku ke pelanggan akhir. Dan yang terakhir, disclosure. Perusahaan wajib mengungkap informasi tambahan seperti asumsi dan estimasi penting, pemecahan pendapatan berdasarkan segmen atau wilayah, serta informasi kontrak yang berdampak pada arus kas masa depan. Yang pertama ada konvergensi standar IFRS dan USGAP. IASB atau International Accounting Standard Board dan FASB atau Financial Accounting Standard Board berusaha membuat standar pengakuan pendapatan yang selaras. Hasilnya, lahir standar baru yang dianggap milestone atau besar. Namun, masih ada perbedaan dalam beberapa hal, misalnya definisi kata probable. IFRS lebih dari 50% kemungkinan dan USGAP sekitar 75-80% kemungkinan. Selain itu, ada perbedaan dalam kebijakan akuntansi, misalnya perlakuan terhadap pajak penjualan, jasa pengiriman, pihak ketiga, dan lisensi properti intelektual. Yang kedua ada collectibility, kemampuan pelanggan membayar. Pendapatan hanya diakui jika kemungkinan besar pelanggan dapat membayar. Kalau ada risiko pelanggan tidak mampu bayar, maka kontrak dianggap tidak valid atau pendapatan tidak diakui. Perusahaan tetap melaporkan pendapatan kotor atau gross, lalu membuat cadangan kerugian piutang sebagai beban. Yang ketiga ada disclosure atau pengungkapan. Agar pengguna laporan keuangan paham sifat dan ketidakpastian pendapatan, perusahaan wajib mengungkapkan yang pertama kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, judgement atau pertimbangan signifikan. Lalu, aset dari biaya kontrak. Contoh bentuk pengungkapan ada di ilustrasi 18.32. Lalu yang keempat ada costs to fulfill a contract atau biaya yang memenuhi kontrak. Biaya kontrak dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang bisa diakui sebagai aset, misalnya komisi penjualan, direct labor, design cost, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya langsung yang dibebankan, misalnya biaya administrasi umum. Yang kelima ada kontrak modification atau perubahan kontrak. Jika kontrak berubah, misalnya tambah pesanan, ada dua perlakuan, yaitu separate performance obligation atau dianggap kontrak baru. Dan yang kedua ada prospective modification atau harga rata-rata baru untuk sisa barang atau jasa. Contohnya seperti Crandall CO menjual produk lalu menambah pesanan dengan harga yang berbeda. Lalu yang keenam ada presentation dan disclosure, yaitu kontrak aset dan liabilitas. Kontrak aset yaitu hak bersyarat untuk menerima pembayaran. Lalu untuk kontrak liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa di masa depan karena sudah menerima pembayaran dari pelanggan. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai long term construction contracts. Nah, biasanya perusahaan itu mengakui pendapatannya kan pada saat transaksi penjualan selesai. Nah, namun pada kontrak jangka panjang perusahaan itu mengakui pendapatannya secara bertahap seiring progres pekerjaan. Nah, kontrak pekerjaan yang jangka panjang ini tuh waktunya lebih dari satu periode akuntansi dan biasanya dipakai untuk proyek besar yang butuh waktu lama seperti pembangunan jembatan, jalan tol, gedung, dan sebagainya. Nah, mengenai pendapatan diakui itu secara bertahap apabila salah satu syarat ini tuh terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan langsung menerima manfaat saat pekerjaan berlangsung. Lalu yang kedua yaitu proyek yang dikerjakan di atas aset yang dikendalikan pelanggan, misalnya pembangunan gedung itu di tanah milik pelanggan. Lalu yang ketiga, aset yang dibuat tidak bisa digunakan untuk tujuan lain dan perusahaan berhak atas pembayaran sesuai progres. Nah, ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengakui pendapatan. Yang pertama yaitu metode persentase penyelesaian. Nah, metode ini itu mengakui pendapatan, biaya, dan laba secara bertahap sesuai dengan progres proyek. Nah, rumus yang digunakan untuk metode persentase
penyelesaian ini yaitu biaya yang sudah dikeluarkan itu dibagi dengan total biaya yang diperkirakan. Lalu yang kedua itu ada metode cost recovery. Nah, metode ini itu mengakui pendapatan dan laba saat proyek selesai. Metode ini digunakan saat perusahaan itu sulit mengukur estimasi biaya dan pendapatan. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai cost recovery method atau metode zero profit, serta bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kerugian kontrak jangka panjang. Nah, yang pertama adalah kita membahas mengenai cost recovery method. Metode ini dipakai untuk hasil kontrak belum bisa diperkirakan dengan andal. Caranya sangat sederhana, yaitu perusahaan hanya mengakui pendapatan sebesar biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak ada laba sampai semua biaya tertutup. Alasan digunakannya yaitu kontrak panjang biasanya penuh ketidakpastian. Lalu yang kedua, perusahaan tetap yakin semua biaya bisa diganti oleh pelanggan, tapi belum bisa menghitung estimasi laba dengan pasti. Lalu di sini ada contoh, yaitu Haddad Construction pada proyek jembatan. Nah, pada tahun 2022 revenue-nya sebesar 1 juta, biayanya 1 juta, dan labanya 0. Pada tahun 2023 revenue-nya sebesar 2.916, biayanya sama besar dan labanya tetap 0. Baru di tahun 2024 setelah biaya tertutup, labanya sebesar 450.000 diakui. Jadi intinya metode ini sangat konservatif. Aman dulu, pastikan biaya balik, baru diakui labanya. Lalu ada penyajian laporan keuangannya. Nah, bagaimana metode ini disajikan dalam laporan keuangan? Ada dua laporan yang terpengaruh. Yang pertama yaitu income statement. Pada tahun 2022 revenue-nya sebesar 1 juta, biayanya sama besar dan labanya 0. Tahun 2023 revenue-nya sebesar 1.916, biayanya sama besar dan labanya 0. Lalu tahun 2024 revenue-nya sebesar 1.584.000, biayanya 1.134, sehingga labanya yaitu senilai 450.000. Jadi laba baru terlihat di tahun terakhir kontrak. Selanjutnya ada statement of financial position. Selama kontrak berjalan ditampilkan akun construction in process dan billings. Nah, perbedaan antara biaya aktual dengan tagihan pelanggan ditunjukkan sebagai aset atau liabilitas kontrak. Nah, di tahun terakhir saat proyek selesai, akun construction in process and billings ditutup. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana perlakuan kerugian pada kontrak jangka panjang. Ada dua kondisi utama, yaitu rugi di periode berjalan tapi kontraknya masih untung, dan rugi total kalau seluruh kontrak diperkirakan merugi. Yang pertama adalah loss in current period on profitable contract. Nah, pertama, rugi periode berjalan pada kontrak yang tetap menguntungkan. Contohnya, tahun 2023 biaya yang dikeluarkan ternyata lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. Nah, total biaya yang dikeluarkan yaitu 2.916.000, sedangkan estimasi biaya seharusnya lebih rendah. Akibatnya terjadi kerugian periode berjalan sebesar 48.500. Nah, walaupun ada kerugian di tahun itu, kontrak secara keseluruhan masih untung, maka kerugian sebesar 48.500 langsung diakui di tahun 2022. Nah, jurnalnya yaitu construction expense di debit sebesar 1.916, lalu construction in process loss sebesar 48.500 di debit, dan di kredit revenue from long term contract sebesar 1.867. Artinya rugi sementara harus langsung dibebankan ke laporan laba rugi. Selanjutnya ada loss on an unprofitable contract. Kedua, kerugian pada kontrak yang dipastikan merugi secara keseluruhan. Contohnya harga kontrak total sebesar 4.500.000. Estimasi biaya total yang baru senilai 4.556.250. Jadi perusahaan diperkirakan akan mengalami rugi total sebesar 56.250. Karena sudah jelas proyek ini rugi, maka seluruh kerugian 250 harus diakui segera di tahun 2023. Nah, jurnalnya loss from long term contract di debit 56.250, di kredit construction in process 56.250. Dan begini laporan keuangan langsung menunjukkan bahwa kontrak akan merugi sesuai prinsip konservatisme. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan revenue recognition for franchise.
di mana ada 4 jenis perjanjian franchise yang dikembangkan. Di antaranya yaitu yang pertama itu ada manufacturer dengan retailer. Yang kedua itu ada manufacturer dengan wholesaler. Yang ketiga itu ada service sponsor dengan retailer. Yang keempat, yang terakhir itu ada wholesaler dengan retailer. Selanjutnya, perusahaan franchise ini tuh mendapatkan pendapatan dari satu atau dua sumber berikut. Jadi perusahaanlah yang memiliki hak franchise-nya, di mana mereka itu melakukan penjualan hak franchise pertama kali dan aset atau jasa yang berkaitan, dan fee berkelanjutan berdasarkan kegiatan franchise. Jadi sudah menjual pertama kali hak franchise pertama dan kemudian dia mendapatkan fee yang berkelanjutan sesuai dengan aktivitas franchise tadi. Selanjutnya, pihak franchisor itu biasanya memberi pihak franchise, di antaranya yang pertama itu ada asistensi pemilihan lokasi. Yang kedua itu ada evaluasi potensial penghasilan. Yang ketiga supervisi pengembangan aktivitas. Yang keempat ada asistensi perolehan tanah lokasi, peralatan, dan lainnya. Yang kelima itu ada jasa pembukuan dan penasehat atau advice. Yang keenam itu ada pelatihan karyawan dan manajemen. Yang ketujuh itu ada pengendalian kualitas. Dan yang ke-8 itu ada iklan dan promosi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang diberikan oleh franchisor kepada franchise. Nah, selanjutnya bagaimana akuntansi untuk franchise? Itu pihak yang membeli hak franchise, kewajiban pelaksanaan berhubungan dengan hak untuk membuka usaha, penggunaan merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya milik franchisor. Layanan berkelanjutan seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus penyediaan persediaan dan pengelolaan persediaan. Inilah hak yang dimiliki oleh franchise. Di mana akuntansinya nanti untuk franchisor itu biasanya membebankan fee awal franchise dan fee franchise berkelanjutan kepada franchise. Jadi fee franchise awal ini tuh berupa pembayaran pembentukan kerjasama pada saat kontrak ditandatangani dan penyediaan beberapa layanan awal, apakah itu men-setting ruangan, kemudian men-setting peralatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada fee franchise berkelanjutan. Itu biasanya terkait dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan perjanjian. Kemudian penyediaan layanan pelatihan manajemen, periklanan, dan promosi, asistensi hukum, dan dukungan lainnya. Dan ini tuh kadang-kadang juga dikenakan bayaran. Jadi dimintakan bayaran oleh franchisor kepada franchise. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan hak franchise sepanjang waktu, di mana mereka itu bergantung pada hak substansi ekonomi. Pihak franchisor itu dapat saja menyediakan akses hak franchise daripada menyerahkan pengendalian atas hak franchise. Pada kasus ini, pendapatan franchise diakui sepanjang waktu daripada hanya pada satu waktu saja. Ini artinya pihak franchise Ratum itu mengakuinya secara bertahap. Ya, jadi tiap periode dia itu harus akui, tidak dilakukan pengakuan pada awal periode.